Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Samnata Syahrilinda dengan NIM D1A02410440. Saya merupakan salah satu mahasiswi Bapak Andra dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun latar belakang mengapa saya membuat video tugas ini dikarenakan tugas ujian akhir yang diberikan oleh Bapak dosen. Oke, tanpa berlama-lama saya akan membahas mengenai topik apa yang akan saya bicarakan dalam video kali ini. Topik yang akan saya bawa yaitu mengenai fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Oke, mari kita bahas satu-satu mengenai fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas mengenai fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sendiri dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kita breakdown ya satu-satu. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional meliputi 4 poin atau terdiri dari 4 poin. Yang pertama sebagai lambang kebanggaan bangsa, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat penghubung antar suku, antar budaya maupun antar daerah, dan yang terakhir sebagai alat pemersatu. Mari kita breakdown satu-satu mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pertama, lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan tersebut. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari, itu merupakan salah satu bentuk wujud rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Atas dasar kebanggaan dan rasa nasionalisme, maka kita harus tetap menjaga atau melestarikan penggunaan bahasa Indonesia hingga anak cucu kita nanti. Jangan sampai penggunaan bahasa Indonesia ini terhenti di generasi kita. Kita harus tetap mengajarkan mereka bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Lambang identitas nasional Indonesia bukan hanya bendera maupun burung Garuda, tetapi bahasa Indonesia juga merupakan salah satu lambang identitas nasional kita. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, itu merupakan salah satu bentuk penghargaan atau apresiasi kita terhadap bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga sebagai alat penghubung antar suku maupun antar budaya ataupun antar daerah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, bahasa, dan daerah. Bagaimana cara kita agar terkoneksi satu sama lain? Yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia salah satunya. Agar kita dapat berkomunikasi ataupun kita bisa memahami satu sama lain, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam berbicara. Misalkan kita bertemu dengan teman yang dari suku Sunda, terus kita dari suku Sasak. Bagaimana cara kita agar terkoneksi, agar bisa nyambung dalam berbicara, yaitu dengan cara menggunakan bahasa Indonesia. Hingga kesalahpahaman yang diakibatkan oleh perbedaan latar belakang tidak perlu dikhawatirkan lagi. Oke, sekarang kita udah ada di poin terakhir atau poin keempat. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Kenapa dikatakan sebagai bahasa pemersatu? Karena kita sebagai bangsa Indonesia itu dilatar belakangi oleh perbedaan suku, ras, maupun budaya. Dengan adanya perbedaan tersebut, kita tetap menjadi satu, yaitu Indonesia. Maka dari itu, bahasa Indonesia dikatakan sebagai pemersatu. Nah, itu dia tadi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sekarang kita bakal lanjut mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Teman-teman mungkin penasaran apa aja fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Let's go, check it out. Sekarang kita bakal masuk ke materi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sama seperti fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara terdiri dari 4 poin juga. Pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Ketiga, sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Terakhir atau yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oke, mari kita breakdown satu-satu mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama tadi, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan digunakan pada kegiatan-kegiatan tertentu kenegaraan seperti misalkan upacara.
Jadi di dalam upacara itu sudah jelas menggunakan protokol-protokol dalam bahasa Indonesia. Dan tentunya sering kita dengarkan dalam upacara yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di situ merupakan salah satu contoh bentuk bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, maksudnya di sini adalah bahasa Indonesia harusnya sudah ditanamkan dan diajarkan semenjak kita kecil. Dari itu, pelajaran bahasa Indonesia tidak akan dan tidak boleh dihapuskan dari sistem kurikulum pendidikan. Mulai kita dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan beranjak kuliah, kita akan terus dan tetap mempelajari bahasa Indonesia. Sekarang kita bakal masuk ke poin yang ketiga, yaitu sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Apa sih maksudnya sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional? Sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antar suku, budaya, ataupun daerah. Tetapi bahasa Indonesia ini juga digunakan sebagai alat perhubungan di kalangan masyarakat atau di dalam masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang sama. Poin yang terakhir yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan teknologi, bahasa Indonesia di sini memiliki peranan penting sebagai alat untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke mancanegara, sehingga bahasa Indonesia ini memiliki ciri khasnya tersendiri yang berbeda dengan daerah-daerah lain atau negara-negara lain. Nah, itu dia fungsi-fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kita udah bahas mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada intinya, kita harus tetap menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Sebelumnya kita udah bahas mengenai fungsi bahasa nih. Sekarang kita bakal bahas mengenai ragam bahasa. Apa sih itu ragam bahasa? Jadi ragam bahasa merupakan variasi yang digunakan dalam berkomunikasi. Variasi bahasa menurut pemakaiannya memiliki bentuk yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraannya. Bahasa Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui memiliki dua jenis, yaitu bahasa baku dan tidak baku. Pada variasi bahasa ini dapat digunakan bahasa baku dan bahasa tidak bakunya. Adapun jenis ragam bahasa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ragam lisan, ragam tulis, ragam standar, dan ragam non-standar. Kita bahas satu-satu. Ragam lisan merupakan variasi atau cara penggunaan kita dalam berbahasa atau berkomunikasi dengan lawan berbicara. Ragam lisan ini bisa kita gunakan dengan menggunakan bahasa baku maupun tidak baku, sesuai dengan topik pembicaraan dan lawan bicara. Yang kedua, ada ragam tulis, di mana tulisan dijadikan sebagai alat atau media dalam berkomunikasi. Tulisan ini dapat dilakukan melalui buku atau ditulis secara langsung ataupun melalui platform-platform yang ada, misalkan melalui media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Karena pada dasarnya komunikasi bukan hanya dilakukan secara lisan, tetapi komunikasi dapat dilakukan secara tidak lisan atau melalui tulisan ataupun surat kabar. Seperti yang saya sudah sampaikan di materi pertama mengenai pengertian ragam bahasa. Seperti yang kita ketahui tadi, pengertian ragam bahasa yaitu variasi yang digunakan dalam berbahasa atau berkomunikasi dengan lawan kita berbicara. Jadi salah satu yang masuk dalam unsur ragam bahasa di sini adalah dialek. Dialek itu merupakan cara kita atau cara seseorang menggunakan bahasanya sesuai dengan daerah masing-masing. Sebagai contoh, saya yang berdomisili di Lombok tentunya tahu bahwa bahasa daerah kita adalah bahasa Sasak. Tetapi yang menjadi uniknya di sini yaitu penggunaan bahasa Sasak di masing-masing atau di setiap daerah. Misalkan di daerah Lombok Tengah, Lombok Timur maupun Mataram itu memiliki dialeknya yang berbeda-beda dalam penggunaan bahasa Sasak itu. Maka dikatakan bahwa penggunaan dialek ini bisa jadi sebagai ciri khas dari masing-masing daerah. Itu dia jenis-jenis pengertian dan ragam bahasa.
Sebagai penutup pada video tugas kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang masih belum saya sampaikan mungkin dalam pembahasan materi mengenai fungsi dan ragam bahasa ini. Semoga video tugas ini berkenan di hati Pak Andra dan tentunya bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lain. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.